Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Wika kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Wika ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Untuk sumber income-nya pasti berasal dari jasa konstruksinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya menemukan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh petingginya. Dan untuk detailnya teman-teman bisa langsung aja ke berita untuk dapat penjelasannya. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 65,05%, masyarakat sebesar 34,94%, dan treasury sebesar 0,01%. Terus ini dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup beragam ya. Dan 2019 dengan 2020 ini mengalami penurunan sebesar 39,3%. Terus untuk dari segi net profitnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 91,9%. Jadi hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 ya teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 9,7%. Untuk dari segi utangnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 20,3%. Terus untuk dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan juga, tetapi di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 14%. Dan ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2020 ini sebesar 1,13%. Tapi kalau kita lihat secara historinya, mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 5-6% untuk dari segi Net Profit Margin-nya. Jadi membuat EPS-nya menjadi 21 dan membuat PER-nya mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Itu sebenarnya dari segi harga mengalami penurunan, tetapi karena penurunan EPS yang sangat banyak, menyebabkan PER-nya menjadi sangat tinggi. Tapi kalau kita belajar dari histori, mungkin kita ambil 2 tahun terakhir, rata-ratanya mungkin kita bisa mendapatkan PER-nya sekitar 7-8 ya. Terus untuk dari segi book value di 1844, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,78 kali. Jadi ini dari segi harga turun, walaupun dari segi book value-nya juga mengalami penurunan. Dan ini PBV-nya pun masih mengalami penurunan, jadi penurunan harga lumayan dalam ya teman-teman. Terus untuk kalau kita lihat secara historinya juga, untuk 2017 sampai 2020 ini untuk PBV-nya sudah di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 3,1 kali, ini juga tinggi sekali ya teman-teman. Jadi untuk dari segi DER-nya mungkin kalau dibandingkan dengan dari tahun 2014, mungkin 2020 ini cetak rekor baru ya, yang sampai DER-nya di atas 3. Terus untuk dari segi ROE-nya di 1,12%, jadi ini karena net profit-nya turun, dan ROA-nya juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini, untuk harga sahamnya di 1430, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.800. Jadi masih memiliki margin of safety 26%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status no karena memiliki kasus hukum. Untuk revenue saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya force major ya teman-teman. Tetapi untuk net profit saya berikan status no karena penurunannya sudah lebih dari 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status no, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Wika ini masih cukup loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Wika ini? Tidak ya teman-teman, karena dari segi fundamental belum mencapai kriterianya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13.
Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.